Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Damari Sobrantila. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan dengan NPM 12 11 420 11 80 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan tinjauan kasus serta asuhan keperawatan dari penyakit Parkinson. Penjelasan daripada penyakit Parkinson ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keperawatan medikal grade 3 dengan dosen pengampu Ibu Grace Wakana. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai dengan tinjauan teoritis tentang penyakit Parkinson. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang definisi dari penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit gangguan saraf kronis dan progresif yang ditandai dengan gemetar, kekakuan, berkurangnya kecepatan gerakan dan ekspresi wajah kosong seperti topeng dengan salvias berlebihan. Ini adalah definisi menurut Profesor Sulias. Yang kedua adalah etiologi daripada penyakit Parkinson. Parkinson merupakan suatu kondisi neurogeneratif yang progresif akibat kematian sel-sel dopaminergik atau sel-sel otak pada substansia nigra. Ini adalah pengertian etiologi menurut Profesor Sulias. Suatu kelompok sel yang mengatur gerakan-gerakan yang tidak dikehendaki atau involuntary. Akibatnya, penderita tidak bisa mengatur atau menahan gerakan-gerakan yang tidak disadarinya. Dan penyebab kematian sel-sel SNC belum diketahui dengan pasti. Tetapi faktor-faktor yang kemungkinan menjadi penyebab adalah genetik, lingkungan, umur, ras, cedera, kranioserebral, dan stres emosional. Ini menurut Sudayo Aru. Yang ketiga adalah sign and symptom atau tanda dan gejala daripada penyakit Parkinson adalah yang pertama, tremor terjadi pada saat istirahat dengan tingkat keparahan relatif stabil. Yang kedua, brachikinesia atau pergerakan lambat hilang secara spontan. Yang ketiga, hipokinese atau berkurangnya gerakan. Yang keempat, tindakan dan pergerakan yang tidak terkontrol. Yang kelima, gangguan saraf otonom atau sulit tidur, berkeringat, hipotensi atau statik. Yang keenam, dysarthria atau kesulitan bicara karena kelumpuhan otot. Kemudian yang berikut, disfagia atau kesulitan menelan. Yang keempat adalah patofisiologi dari penyakit Parkinson. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya resiko penyakit Parkinson. Di antaranya faktor genetik, lingkungan, umur, ras, cedera kranial serebral, dan stres emosional. Beberapa faktor ini dapat menyebabkan terjadinya Parkinson. Dari penyakit Parkinson dapat terjadi tanda dan gejala sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesulitan menelan. Terjadinya kesulitan menelan dapat terjadi karena adanya komplikasi yaitu penyakit pneumonia aspirasi. Ketika terjadi penyakit pneumonia aspirasi akan terjadi batuk berdahak. Kemudian akan terjadi peningkatan sekret. Maka akan ditemukan diagnosa keperawatan yang pertama yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Yang kedua yaitu tanda dan gejalanya yaitu akan terjadi gangguan pada neuromuskuler atau kekakuan dan kelemahan otot. Maka ditemukan diagnosa keperawatannya adalah hambatan mobilitas fisik. Kemudian yang ketiga, tanda dan gejalanya adalah yaitu terjadi tremor dan gangguan berhubungan dengan peningkatan produksi sekret di jalan nafas. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik
bab yang kedua yaitu tinjauan kasus. Pada tanggal 7 November 2020 pada jam 13.45 WIB, klien dibawa ke rumah sakit dan masuk pada ruang neuro dari instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. M. Halusi, Ambon dengan keluhan tiba-tiba pingsan, penurunan kesadaran dan lemah. Klien mengalami penurunan kesadaran dengan tanda-tanda vital atau PTV, TD-nya 130/70 mHg, RR 22 kali per menit, HR 80 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Kesadaran somnolen KU berat. Selain itu, saat dilakukan pengkajian, didapati data dari keluarga klien bahwa sebelum dibawa ke rumah sakit dengan hilangnya kesadaran, awalnya klien mengalami kesulitan menelan, kemudian mengalami kekakuan di bagian kaki kanan dan tangan kanan yang tidak bisa digerakkan. Keadaan tersebut sudah dialami selama 1 minggu yang lalu. Pasien tampak berkeringat, keluarnya air liur, dan kaku. Ketika keadaan kesehatan klien mulai menurun, keluarga memutuskan membawa klien ke rumah sakit. Setelah dilakukan tinjauan kasus, kemudian lakukanlah pengkajian yang dimulai dengan identitas klien dan penanggung jawab. Kemudian lakukan lagi riwayat kesehatan. Di dalamnya kaji riwayat kesehatan sekarang, kaji riwayat kesehatan dahulu, dan kaji riwayat kesehatan keluarga. Kemudian lakukanlah atau buatlah genogram tentang pasien tersebut. Yang berikut yaitu melakukan pemeriksaan fisik, kemudian riwayat alergi, dan kaji data psikologis, sosial ekonomi, sosial, dan yang paling penting juga yaitu kaji data spiritual daripada pasien tersebut. Yang berikut yaitu analisa data, di mana di dalamnya terdapat data fokus, etiologi, dan masalah. DS, keluarga mengatakan klien batuk berdahak, sesak nafas, dan gelisah. DO-nya klien tampak terpasang O2 2 liter per menit, klien tanpa batuk berdahak, dan klien tanpa gelisah. Etiologinya adalah peningkatan sekret di jalan nafas, dan masalahnya adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Kemudian yang kedua yaitu DS, keluarga mengatakan ekstremitas klien lemah dan klien tremor. Keluarga mengatakan aktivitas klien dibantu. Etiologinya adalah gangguan neuromuskuler, kekakuan, dan kelemahan otot. Masalahnya adalah hambatan mobilitas fisik. Kemudian yang berikut adalah DS, keluarga mengatakan aktivitas klien harus dibantu, kemudian susah untuk menelan makanan. Etiologinya adalah tremor dan gangguan motorik. Masalahnya adalah defisit perawatan diri. Yang berikut yaitu analisa data, di mana di dalamnya terdapat data fokus, etiologi, dan masalah. DS, keluarga mengatakan klien batuk berdahak, sesak nafas, dan gelisah. DO-nya klien tampak terpasang O2 2 liter per menit, klien tanpa batuk berdahak, dan klien tanpa gelisah. Etiologinya adalah peningkatan sekret di jalan nafas, dan masalahnya adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Kemudian yang kedua yaitu DS, keluarga mengatakan ekstremitas klien lemah dan klien tremor. Keluarga mengatakan aktivitas klien dibantu. Etiologinya adalah gangguan neuromuskuler, kekakuan, dan kelemahan otot. Masalahnya adalah hambatan mobilitas fisik. Kemudian yang berikut adalah DS, keluarga mengatakan aktivitas klien harus dibantu, kemudian susah untuk menelan makanan. Etiologinya adalah tremor dan gangguan motorik. Masalahnya adalah defisit perawatan diri. Yang berikut yaitu lakukan intervensi dan implementasi, di mana yang pertama yaitu terapi oksigen, mengukur posisi bipolar dan polar, pemberian O2, dan lakukan teknik relaksasi nafas dalam. Pada diagnosa pertama yaitu ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan produksi sekret di jalan nafas. Yang berikut yaitu membantu klien dalam menggunakan tongkat saat berjalan dan mendampingi serta membantu klien saat mobilisasi, yaitu pada diagnosa yang kedua yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskuler, kekakuan, dan kelemahan
Dan yang ketiga yaitu merencanakan tindakan untuk defisit penglihatan seperti dekatkan tempat tidur ke dinding dan modifikasi lingkungan dan mengkonsul terapi dengan dokter. Yaitu pada diagnosa yang ketiga yaitu defisit perawatan diri berhubungan dengan tremor dan gangguan motorik. Jangan lupa pada setiap intervensi dan implementasi pada akhirnya harus melakukan evaluasi untuk mengevaluasi segala asuhan keperawatan yang telah dilakukan dan diberikan kepada pasien. Kesimpulan daripada penyakit Parkinson yang dapat saya berikan yaitu penyakit neurogeneratif yang bersifat kronis, progresif, merupakan penyakit terbanyak kedua setelah Alzheimer. Penyakit ini memiliki dimensi gejala yang sangat luas, sehingga baik langsung maupun